Pak Aja, anak Pak Aja di mana sih? Sampai sekarang belum nemuin. Di Tanjung. Ke Tonjong. Iya. Udah pernah datang ke sini belum? Belum. Belum pernah. Istrinya Pak Aja Itu juga. sama, belum pernah nengok ke sini. Belum. Jadi yang pernah nengok ke sini siapa? Belum ada bapak doang. Pak Aja diusir ya? Gitu. Ngeragang saya. Enggak. Hah? Itu nggak boleh gitu. Diusir. Iya nggak gitu. Dulu Pak Aja ini pengusaha tongkang, terus Pak Aja kondisinya ngedrop lagi di bawah, terus dia diusir sama istri sama anaknya. Dia sempat tinggal di bilik berapa lama Pak Aja? Ada kali 2 tahun lah. 2 tahun. Iya. Pak Aja mau kan? Sekali lagi aku tanya ya. Iya mau dah. Mau ikhlas ya? Iya. Ikhlas ya, tinggal di yayasan ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, sekarang aku ada di Cimanggis di Bogor gitu. Tadi aku nyasar karena hujan dan jalannya banyak ditutup, dan alhamdulillah sekarang aku udah sampai di sini gitu. Sekarang aku mau ketemu sama Pak Aja. Jadi buat kalian yang nanya Pak Aja ini siapa, nanti kalian boleh cek sebelumnya di description aku ada link video Pak Aja zaman dulu. Sebenarnya aku ini kenal Pak Aja sebelum aku ngevlog, jadi 1 tahun yang lalu gitu guys. Jadi sekarang aku mau langsung ketemu Pak Aja. Jadi buat kalian yang penasaran, please ikutin vlog aku dan jangan lupa di subscribe, like, and share Perhatian Novianti dan Abah Ismail Official. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi lumayan jauh dari sini, jadi kita sekarang mau siap-siap dulu. Udah Disti, ini kenalin guys, ini namanya temen aku, namanya Sinta. Sinta siapa? Sinta Hanifa Riko. Instagramnya? Sinta Hanifa. Oke. Hai guys, ini satu lagi teman aku juga, namanya siapa? Aku di Stress Nada. Instagramnya? Di Stress Nada ya, jangan lupa di follow. Awas. Betul. Yuk. Ayo. Oke guys, sekarang aku mau ke tempat Pak Aja. Jadi yang penasaran Pak Aja ini siapa, aku sedikit cerita. Pak Aja ini, aku kenal sama dia sebelum jadi vlogger sekitar 1 tahun lalu lebih. Terus Pak Aja ini katanya ditelantarkan sama istri dan anaknya. Terus Pak Aja tinggal di bilik gitu. Kondisinya sangat-sangat memprihatinkan gitu. Makanya waktu itu aku putusin buat ngerawat Pak Aja gitu. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Aja? Baik. Motor siapa tuh? Hah? Motor siapa? Saya. Motor Pak Aja? Iya. Dari mana? Assalamualaikum Pak Aja. Assalamualaikum Pak Aja. Iya. Ada siapa Pak Aja? Hah? Ada siapa? Ada orang entah. Hah? Ada orang. Orang Bogor aja. Apa? Orang Bogor. Orang. Jadi
Oh, itu ada orang? Enggak, itu. Oh, Pak Aja, motor siapa? Hah? Motor siapa? Motor saya. Dari mana? Nyamuk lama sini. Hah? Udah lama. Udah lama? Iya. Pak Aja, Yang menjadi kabar itu motor dari siapa? nggak balik ya, lama. Hah? Udah lama. Belum lama? Udah lama. Udah lama? Dari siapa? Itu bekan dah. Hah? Bekan beli. Apa? Apa? Di bengkel. Bengkel. Iya, udah di toko. Oh, beli Pak Aja. Iya. Berapa? 13 semua. 13 juta. 3 juta. Hah? 1.300.000. Oh, itu punya Pak Aja? Iya. Oh, Pak Aja, kalau misalnya ini kan Pak Aja tinggal di sini udah lumayan ya, selama setahun ya, Iya. setahun lebih, setahun setengah malah. Terus kan selama ini, maaf, kan selama ini kan saya nggak bisa temuin Bapak terus kan, paling saya kasih transfer uang aja ya. Ini kalau misalnya Bapak mau nggak Pak kalau misalnya tinggal di yayasan? Boleh sih. Mau. Jadi ada yayasan di sini dekat di Cibinong juga di Bogor. Iya. Mau nggak Pak di sana? Oh, Bapak lebih keurus, makan gratis, terus semuanya dibantu. Daripada di sini Pak Aja kan sendiri. Hah? Jadi nanti barang-barang Pak Aja dibawa semua buat di sana. Iya. Mau? Ya mau sih. Mau. Pak Aja, sini deh, duduk sini Pak Aja. Saya harus cari. Hah? Cari. Apa? Dari Pak Aja, anak Pak Aja di mana sih? Sampai sekarang belum nemuin. di Tanjung. Ketonjong. Iya. Udah pernah datang ke sini belum? Belum. Belum pernah. Istrinya Pak Aja Itu juga. sama, belum pernah nengok ke sini. Belum. Jadi yang pernah nengok ke sini siapa? Belum ada baru bapak doang. Belum ada sama sekali. Banyak ada sila-sila gitu. Yang dulu saya lihat. Hah? Di sana gitu. Oh. Pak Aja, coba jelasin istri Pak Aja sama anak Pak Aja di mana? Tanjung. Iya, kan Pak Aja kan tinggal di bilik waktu itu ya. Terus gimana ceritanya Bapak Aja bisa tinggal di bilik? Dulu Mm-mm. ini itu orang Pak Aja diusir ya? gitu ngelagang saya jual Hah? itu ngelobak itu Diusir, ya nggak itu nggak boleh di situ. Sama siapa? ada Hah? nggak berani balik Apa Pak Aja? nggak berani balik Nggak berani balik. Nggak berani balik? Iya, sama siapa? Sama istri sama anak ya? iya Sama istrinya siapa? sama Hah? sama Salma. sama Aman. Nama anaknya? Ali Ali. Sama siapa? siapa dulu satu Oh, satu doang. iya Jadi katanya dia diusir sama istri sama anaknya setelah keadaannya jatuh ya Pak Aja. Jadi Pak Aja ini dulu pengusaha tongkang ya Pak Aja. iya Dulu Pak Aja ini pengusaha tongkang, terus Pak Aja kondisinya ngedrop lagi di bawah. Terus dia diusir sama istri sama anaknya. Dia sempat tinggal di bilik berapa lama Pak Aja? ada kali 2 tahun lah 2 tahun. iya Lebih ya Pak Aja? Jadi dia tinggal di bilik. Nanti aku cantumin videonya biar kalian lebih jelas ngelihatnya. Di bilik itu isinya ada kayu-kayu, ada sampah-sampahan, dan tempatnya sangat tidak layak. Bahkan Pak Aja tidurnya gimana Pak Aja? Gini doang ya? iya Ya kan? iya Karena sempit. Jadi di bilik itu nggak bisa Pak Aja untuk rebahan. Jadi selama ini dia nggak pernah tidurnya rebahan. Tidurnya selalu kayak gini. Karena emang cuma cukupnya dia duduk kayak gitu doang gitu posisinya. Setiap hari dan tidak ada listrik ya Pak Aja. iya karena mau hampir ngasih nggak dapat Nggak ada listrik, tidak ada air bersih. Jadi Pak Aja selama ini minumnya di limbah sungai ya Pak Aja. Jadi minum air limbah, mandi juga di situ ya Pak Aja. Jadi pernah aku dapat info katanya lagi ada banjir di daerah situ ya Pak Aja. Jadi
ke rumahnya Pak Aja sempat kerendam dan baju Pak Aja semuanya basah semua dan Pak Aja nggak keluar rumah sama sekali karena dulu keadaan Pak Aja depresi ya. Depresi, ditinggal istri sama anak dan tidak ada keluarga yang peduli sama sekali. Gitu sampai akhirnya aku temuin baru. Gitu ini. Waalaikumsalam. Pak, Pak. Halo. Oh, Pak, ini adalah Pak Sadim, guys. Pak Sadim ngobrol, Pak Sadim sini, Pak Sadim. Jadi ini adalah Pak Sadim. Pak Sadim ini yang dulu pertama kali aku dapat info ya. Jadi ada info dari Bang Steven, katanya ini ada kakek-kakek membutuhkan bantuan. Di-share sama anaknya Pak Sadim ya? Siapa, Pak? Siti Sadia. Oh, Siti Sadia gitu. Di info katanya ada yang terlantar, kondisinya gini-gini, terus butuh bantuan dan kondisinya sangat memprihatinkan ya Pak Sadimnya itu pertamanya. Gitu. Jadi ceritanya si Pak Aja nih gimana dulu Pak Sadim? Boleh cerita lagi nggak Pak Sadim? Pak Aja yang cerita. Tadi udah Pak Aja cerita, kalau menurut versinya Pak Sadim seperti apa dulu? Jadi maaf ya, kita juga memang bukan penghuni sini asli. Saya kesini kalau di Bilabong lama dari 2008 akhir. 2018 ya saya punya tanah di sini. Kebetulan terus secara pelan-pelan saya bangun. Ketemu ya? Ketemu Pak Aja gitu. Saya juga di situ di pinggir satu tuh ada gubuk. Nah, saya juga nggak tahu bahwa di situ memang ada penghuni. Nah, terus ibu itu sama anak saya yang kecil itu Ica itu sedang lalu lalang. Nggak taunya ya adalah Pak Aja ini sendirian gitu. Nah, terus saya perhatikan sambil ngeliat, kadang-kadang soal itu kan di satu itu kan banyak orang mancing. Jadi saya tanya gitu, nggak taunya sebelum di situ saya pernah melihat Pak Aja itu di atas yang sekarang dibangun rumahnya itu dekat lapangan voli. Jadi tanah itu dijual sama pemilik. Nah, Pak Aja mungkin sama warga itu dipindah ke bawah ke situ. Dari situ itu kan mungkin nggak tahu tanah siapa dengan kondisi bekas bukan dibangun, bekas warung kosong diperbaikin. Dibikin bilik gitu dibikin bilik, nah, seadanya secukupnya gitu. Nah, disitulah timbul perhatian dari ibu sama anak saya, sering antar makanan. Di situ pun sebelum saya mungkin saya nggak tahu ada orang seperti ngasih beras, ngasih indomie, ngasih kopi, ngasih gula. Tapi itu pun percuma ya Pak dikasih. Nah, cuman di situ karena ngelihat dengan ruangan kurang lebih ukuran 2,5 dengan bawahnya itu endapan air setu. Bahkan dulu juga sempat saya ketinggalan waktu kebanjiran tahun 2019 ya, waktu banjir tahun baru Pak Aja ya kerendam ya. Nah, di situ jadi kita timbul rasa manusiawi saya, ya udah saya menaruh jasa. Nah, di situ memang juga saya sering melihat ada orang lalu lalang kadang-kadang suka ngasih santunan apa, cuman dengan peralatan masak, dengan alat masak yang sangat tidak layak, saya menawarkan jasa. Dimana nih misalkan kalau Pak Aja kan ada telur, ada indomie, ada nasi, ya saya bawa ke rumah. Artinya yang matang itu saya antarkan gitu. Jadi waktu pertama kali aku kenal sama Pak Aja dapat info malamnya, besokannya aku datang ke sini sama tim aku. Waktu itu aku belum jadi vlogger ya. Pertama dulu ya. Jadi aku belum jadi vlogger sama sekali. Itu masih jauh dari ngevlog ya Pak ya. Kita kenal ya. Gitu. Nah, saya ketemu sama Pak Sadim ini. Ketemu sama Pak Sadim, saya tanya kronologisnya seperti apa. Jadi Bapak sama Ibu mengajak saya untuk langsung ketemu sama apa, gitu. Pak Aja gitu dengan kondisinya sangat memprihatinkan gitu. Dan saya itu cuman share di Instagram gitu karena dulu emang tidak ada berniat bikin YouTube sama sekali gitu. Nah, terus kondisi Pak Aja yang menurut saya kayak udah kita lakukan secepatnya. Jadi saya nyari kontrakan segera ya Pak. Hal itu juga karena saya bilang saya ini di Jakarta, posisinya ini kan di Bogor ya, di Cibinong gitu. Saya mikir harus sesegera mungkin mengevakuasi Pak Aja dari tempat itu karena jujur sangat membahayakan juga ya. Karena kan bisa ada hewan, ular ya, atau maksudnya atau dengan air ini pas ya, naik gitu. Iya. Bawahnya tuh memang ya ini saya tuh galengan, dia hanya ukuran ya gubuk kecil banget. Bekas kecil warung banget. orang gitu. Bekas warungnya Pak Iwan kalau nggak salah. Nah, kalau setelah saya itu kita cari kontrakan langsung ya Pak hari itu juga. Terus saya beli peralatan Pak Aja dari kasur segala macam lah kita lengkapin di sini. Terus sempat konflik guys. Jadi sama RT setempat dan tetangga
karena katanya Pak Aja tidak layak tinggal di kontrakan, katanya gitu. Karena kan Pak Aja sempat depresi ya Pak hitungannya. Depresi, ya. Jadi depresi terus katanya bilang itu nggak boleh, takutnya kotor dan lain-lain. Akhirnya saya kan orangnya ngomongnya to the point ya Pak ya. Emosional juga karena kesel, kita karena niat baik kesel, kita. betul. Akhirnya saya bilang, Bapak itu RT harusnya mengayomi dong, harusnya membantu. Selama ini sudah menelantarkan, saya pun tidak mempermasalahkan gitu. Toh ini kita kontrakan bayar ya Pak gitu. Bukan numpang. Bukan numpang, bukannya minta tolong atau ngemis gitu. Masa masih dipersulit juga, dan tetangga sini juga bilangnya ya nggak enak ya Pak ya. Ya keduanya memang masih di bawah pengawasan keluarga saya, anak-anak apa gitu. Jadi tetangga sempat ada yang ngomong, emang Pak Aja boleh tinggal di sini kan dia kotor katanya gitu. Itu saya dengar dan saya bilang dengan ibu tersebut ya, saya langsung bilang ibu nggak boleh kayak gitu, sama-sama manusia kok kayak gitu yang ngebedain dia sama atau tidak itu kan nggak ada gitu, semua manusia, sama di mata Allah ya. gitu. Kita memanusiakan manusia, maka derajat. Ya saya sempat debat tuh sama RT dan orang-orang sini, dan akhirnya Pak Aja tinggal di sini udah setahunan lebih ya Pak, udah setahunan kurang lebih. Jadi waktu itu saya jadi vlogger aja udah 5 bulan ya, jadi pas mau ketemu setahun sekarang. Iya, dari November. Setahun lebih ya jadi hitungannya. Nah, udah akhirnya saya putuskan untuk sekarang ini gini loh Pak, ini saya mau cerita. Kan kemarin saya udah koordinasi sama Steven, sama yang lainnya juga. Di sini kan ada yayasan di Bogor ini, jadi saya mau bawa Pak Aja ke yayasan, gitu untuk tinggal di sana, dan saya ajak Pak Ajanya pun mau, gitu. Ya Pak Aja yang mau ya? Ya, mau dah. Gitu, jadi nanti semua peralatan Pak Aja nanti kita pindahkan di sana. Jadi kalau amit-amit Pak Aja sakit, butuh makan, butuh apapun, itu ada yang perhatikan di sana Pak Aja ya. Dan saya pun bisa jenguk-jenguk sering Pak Aja kalau di sana, karena emang fokusnya saya membantu yayasan itu. Di sana juga banyak saudara-saudara lain yang kurang beruntung juga gitu. Nah saya mau Pak Aja untuk tinggal di sana, untuk saya juga bisa perhatikan secara total gitu. Mau ya Pak Aja ya? Mau ya? Gitu. Oke guys, jadi ini ada Pak RW siapa maaf namanya Pak? Pak RW Lasim. Pak RW Lasim ini yang menjaga kontrakan ini ya Pak. Jadi selama ini aku komunikasi sama beliau gitu. Jadi kalau ada apa-apa soal Pak Aja dan lain-lain, aku menghubunginya dengan beliau. Pak, jadi gini Pak. Aku izin ya, ini kan Pak Aja akan kita bawa ke yayasan ya Pak. Karena jujur aku kepikirannya gini, kita di Jakarta, terus kalau Pak Aja sakit, ntar makannya seperti apa, kesehatannya gimana, saya jadi kepikiran gitu Pak. Sedangkan kita kan nggak bisa setiap hari monitor ke sini kan. Nah waktu itu Pak Aja sempet aku kasih handphone, tapi Pak Aja pun tidak bisa mempergunakan handphone tersebut gitu. Jadi untuk komunikasi langsung sama Pak Aja itu benar-benar sulit banget gitu. Makanya aku putuskan untuk membawa Pak Aja ke yayasan, tempat yang benar-benar buat saya sangat tepat dan layak ya gitu. Gimana nih Pak Lasim? Ya menurut saya kalau memang ada tempat yang lebih layak, kenapa tidak? Artinya kan kita akan memanusiakan manusia. Seperti Betul. itu menurut saya. Artinya saya berdoa aja setelah Pak Ajanya tidak mau di sini, pindah ke tempat lain ya, semoga mereka mungkin ya artinya lebih terjaga lah. Betul. Kehidupannya. Jadi yayasan memang semuanya dapat diperhatiin, mungkin dari pakaiannya, dari sarapannya, dari minumnya apa itu. Pak Aja mau kan? Sekali lagi aku tanya ya. Iya, mau dah. Mau ikhlas ya? Iya. Ikhlas ya, tinggal di yayasan ya. Di Bogor juga kok Pak Aja nggak jauh dari sini. Ya, di sana Pak Aja dapat makan, diperhatiin, gak apa-apa ya? Iya. Banyak teman juga Pak Aja. Banyak ya. Banyak kontak itu. Bukan ngontrak. Kayak panti asuhan orang bapak-bapak semua gitu. Makan tinggal makan, mandi tinggal mandi, sarapan pakai disiapin, baju nggak udah disiapin, ada yang ngelayanin. Mau Gitu, ya Pak Aja? Iya, mau dah. Mau ya? Biar ada temennya, nah Pak Aja bisa belajar ngaji. Iya. Ya? Iya. Biar secara agama pun Pak Aja bisa lebih dekat dan lebih diperhatikan gitu. Kebutuhan rohaninya. Mau Pak Aja? Iya. Oke deh guys, untuk waktunya Pak Aja mau kapan nih? Hari ini gimana Pak Aja? Kita sedikit nyicil-nyicil barangnya, karena kan saya juga jauh nih Pak Aja ya. Lumayan perjalanan dari sini gitu ke rumah saya, ntar balik lagi ke sini, gimana Pak Aja? Akhirnya
Siap juga ini. Mau aja ada cara apa? Karena yang kulit bau kan benar-benar. Iya, saya bawa 2 mobil Pak Aja. Jadi kita sedikit-sedikit nyicil, kita langsung ke yayasan. Karena saya juga udah izin sama kepala yayasannya, Pak Dian Firmansyah, untuk langsung bawa Pak Aja hari ini, gitu. Gimana Pak Aja? Bagaimana kalau orangnya dulu, Pak tahu? Hah? Orangnya dulu, saya dulu tahu. Bapaknya dulu barangnya tuh barangnya gimana? Ya tuh sama barangnya sedikit-sedikit. Ya, barangnya sedikit-sedikit kita bawa ya. Di barang Pak aja sama barang sedikit. Saya ikut gitu. Hah? Saya ikut juga. Iya, ikut juga. Jadi barangnya dibawa dulu sedikit-sedikit. Kan juga sampai akhir bulan ya Pak ya, gitu masih lama, ini baru tanggal 20 gitu. Nah ini Bapak bawa barang sedikit dulu, ntar aku bantuin lagi hari apa, ntar bawa lagi sedikit lagi gitu. Kebetulan aku bawa 2 mobil nih, ada teman-teman yang ngebantuin juga, ini sisa nih di setir. Ya, Pak Aja ya? Iya tuh, hari ini ya. Ya hari ini ya, oke? Udah siap. Iya. Ya udah kalau udah Kalau besok siap. bagaimana? Besok nggak kuat kan? Apa? Besok. Besok. Kejauhan. Besok kenapa? Besok nggak apa-apa. Besok. Iya. Berarti saya harus balik lagi, nanti harus balik lagi dong barangnya. Harus berkali-kali. Kita. Kita kan banyak sih. Ya ada yang bantu. Ada yang bantuin, mumpung Biar ada yang sekalian, bantuin. Pak. Besok saya doang dong yang bantuin. Ya, Iya lah kadang lah. ya udah. Harus ikhlas aja. Iya. Jangan iada. Oke. Bismillah ya. Bismillah ya, Pak. Iya. Oke guys, sekarang kita mau siap-siap dulu, mau rapi-rapi barang Pak Aja, terus kita langsung ke yayasan yang punya Pak Dian Firmansyah gitu. Buat kalian ikutin vlog aku terus dan jangan lupa di subscribe, like, and share Pratin Novianti dan Abah Ismail Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan. Mungkin kamu sedang berada di posisi di atas saat ini, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetaplah rendah hati. Bersyukurlah jika kamu merasa sedang berada di posisi terendah dalam hidupmu, sebab suatu saat posisimu akan ditinggikan, karena dari posisi terendah hanya ada anak tangga menuju ke puncak, dan anak tangga itulah yang akan kamu lalui hingga akhirnya berada di atas. Jadi sementara di sini dulu, jadi biar si Pak Aja nih adaptasi sama di sini dia nggak, jadi mau belajar ngaji ya? Ay, Udah bisa ngaji belum? enggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa.